dari prodi akuntansi perpajakan 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi instansi pemerintah. Nah, meliputi 3 prinsip akuntansi instansi pemerintah. Yang pertama, penerimaan uang disetor ke BUD atau disebut juga bendahara umum daerah. Yang kedua, pengeluaran bisa melalui mekanisme LS atau pembayaran langsung. Yang ketiga, pengeluarannya bisa melalui mekanisme UP atau uang persediaan. Nah, yang kedua yaitu istilah-istilah dalam akuntansi kas. Yang pertama, uang persediaan atau disebut UP, yaitu uang yang diberikan kepada PA atau KPA, Kepala SKPD, untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Nah, uang ini biasanya dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jadi, jika di akuntansi umum kita mengenal kas kecil, nah itu seperti UP, dan kas besarnya adalah kas BUD. Nah, UP ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Tapi, jika pengeluarannya besar, kita memakai uang dari BUD yang tadi disebut dengan bendahara umum daerah. Nah, yang kedua yaitu ganti uang atau GU. GU ini berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah terpakai. Jika di kas kecil seperti pengisian kembali kas kecil. Nah, misalnya kita sudah menerima uang persediaan dari bendahara umum daerah sebanyak 5 juta dan sudah digunakan. Lalu kita ingin meminta lagi 5 juta. Nah, itu boleh, jadi uangnya diganti sama program yang telah kita laksanain. Nah, yang ketiga yaitu tambahan uang atau TU. Nah, ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. Yang keempat, pembayaran LS atau mekanisme LS. Pembayaran pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Yang kelima yaitu pembayaran UP atau mekanisme UP. Pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Nah, terkait istilah-istilah akuntansi kas pemerintah, ternyata untuk mendapatkan GU, TU, UP atau mekanisme LS atau mekanisme UP di SKPD harus menggunakan surat permintaan pembayaran atau disebut SPP. Nah, terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD tersebut. Selanjutnya yaitu meliputi jenis SPP atau surat permintaan pembayaran. Nah, yang pertama yaitu SPP UP, surat permintaan pembayaran uang persediaan. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan Kepala Daerah tentang beberapa besaran UP untuk setiap SKPD. Nah, untuk tujuan SPP UP adalah untuk mengisi UP SKPD, uang persediaan di SKPD. Pengajuan UP adalah 1 kali dalam setahun. Dan yang kedua, SPP UP, surat permintaan pembayaran ganti uang. Nah, pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran mengajukan SPP GU ganti utang jumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban SPJ penggunaan utang persediaan yang telah disediakan. Dan yang ketiga, SPP TU, surat permintaan pembayaran tambahan utang. Nah, ini untuk kebutuhan mendesak jika UP tidak cukup atau kurang lebih mengajukan SPP TU. Nah, yang keempat yaitu SPP LS, surat permintaan pembayaran langsung. SPP LS ini untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. Nah, SPLLS itu ada 2, yaitu SPLS untuk gaji dan tunjangan. Yang kedua, SPLS untuk barang dan jasa. Selanjutnya meliputi akuntansi uang persediaan. Ada 5 transaksi. Yang pertama saat diterima surat perintah pencairan dana uang persediaan
atau disebut SP2D UP dari Bendahara Umum Daerah ke SKPD atau biasa juga disebut pembentukan UP. Yang kedua, pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan UP atau mekanisme UP dan pembayaran langsung oleh bendahara umum daerah atau mekanisme LS. Yang ketiga yaitu penggantian UP atau ganti uang atau disebut GU. Yang keempat, tambahan utang TU, dan yang kelima penyetaraan sisa UP uang. Selanjutnya mengenai mekanisme pembayaran belanja negara. Nah, di sini ada 8. Yang pertama, dilakukan perjanjian atau kontrak antara PPK dengan pihak ketiga. Dan yang kedua, selanjutnya perjanjian atau kontrak tadi dicatatkan ke dalam kartu pengawasan kontrak yaitu di KPPN. Nah, berdasarkan perjanjian atau kontrak, pihak ketiga menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, pihak ketiga menyerahkan tagihannya kepada PPK. Selanjutnya, PPK memverifikasi tagihan tersebut dan selanjutnya memutuskan apakah akan dibayar melalui mekanisme UP atau melalui mekanisme penerbitan surat permintaan pembayaran langsung. Nah, di sini ada opsi apabila dibayarkan dengan UP PPK menerbitkan surat perintah bayar kepada bendahara agar membayar kepada pihak yang ketiga. Apabila penerbitan dengan SPPLS selanjutnya PPSPM menerbitkan SPMLS ke KPN untuk bisa diterbitkan ke SP2S LS. Nah, selanjutnya dilakukan melalui transfer dari bendahara ke pihak ketiga. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan komitmen. Nah, yang pertama yaitu perjanjian atau kontrak untuk PBJ. Yang pertama untuk bukti pembelian, kedua kwitansi, 3 surat perintah, 4 surat perjanjian dan 5 surat pesanan. Lanjut, yang kedua yaitu penetapan keputusan. Nah, dibagi menjadi 2, surat keputusan dan surat tugas. Nah, penetapan keputusan ini digunakan untuk belanja diantaranya meliputi belanja pegawai, perjanjian dinas secara swakeda, pelaksanaan kegiatan swakelola, dan yang keempat belanja bansos bentuk uang ke penerima. Selanjutnya akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak boleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Nah, di sini diklasifikasi belanja menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Yang pertama yaitu belanja operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua yaitu belanja modal, ada pengeluaran kas pemerintah untuk memperoleh aset tetap, perbaikan jalan, dan irigasi. Yang ketiga belanja tak terduga. Nah, ini anggaran untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga, contohnya bencana alam. Yang kedua, selanjutnya prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Dan yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Dan yang ketiga, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Selanjutnya, pencatatan belanja barang dan jasa. Nah,
Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan LRA, laporan realisasi anggaran. Jurnalnya tanggal 2 bulan 2 2012, kode akunnya 5, nama akun di debit ada belanja. Selanjutnya kode akun kredit 3, estimasi perubahan saldo. Selanjutnya akuntansi beban dibagi menjadi 2, yaitu beban. Beban ini penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Nah, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya klasifikasi beban dibagi menjadi beban operasi dan beban transfer. Beban operasi meliputi beban pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyusutan aset, penyisian utang, dan beban lain-lain. Sedangkan beban transfer meliputi beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendidikan lainnya, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Selanjutnya prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama timbulnya kewajiban, yang kedua terjadinya konsumsi aset, yang ketiga terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yang keempat koreksi atas beban penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Nah, untuk pencatatan beban, jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya Pemda sebagai entitas keuangan. Nah, pencatatannya digunakan double entry akan menghasilkan LO dan neraca Pemda. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Nah, di sini ada contoh tanggal 7 bulan 10 2012, kode akun 91, nama akunnya beban pada kas di bendaharaan pengeluaran, kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD, yaitu contohnya di sini ada tanggal 7 bulan 10 2012, kode akun 9 dan 3, nama akunnya beban pada RK PPKD. Selanjutnya akuntansi persediaan. Di sini dikelompokkan menjadi 2, aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Nah, di sini contohnya ada persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisasi. Selanjutnya prinsip pengakuan dan pengukuran. Terdapat persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan produksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar. Nah, untuk saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Berikut ini pencatatan persediaan menggunakan mekanisme UP. Pada tanggal 2 bulan 3 2020, kode akun 1 persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Contoh transaksi: dibayarkan gaji bulan September 2022 ke Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta dengan mekanisme LS.
Nah, untuk pembukuan SKPD-nya yaitu di jurnal LRA-nya belanja pegawai pada perubahan SAL sejumlah 600 juta. Jurnal LO-nya beban pegawai pada RKPPKD sebesar 600 juta. Sedangkan untuk pembukaan PPKD, jurnal LO RK SKPD pada kas di kas daerah sejumlah 600 juta. Contoh transaksi SKPD: dibeli perlengkapan kantor 80 juta oleh Dinas Pendidikan, mekanisme UP dan GU. Untuk pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas, jurnal LRA-nya yaitu belanja barang pada perubahan SAL sejumlah 80 juta, jurnal LO beban barang pada kas di bendahara penerimaan sejumlah 80 juta. Untuk contoh transaksi SKPD, pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU, jurnal LO-nya yaitu RKPPKD pada kas di kas daerah sejumlah 80 juta. Sedangkan untuk pembukuan di PPKD-nya, jurnal LO RK SKPD pada kas di kas daerah. Nah, di sini ada contoh transaksi untuk yang persediaan. Pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya adalah 6 juta. Nah, untuk jurnal LO-nya persediaan pada bukan persediaan selisih dari tersisa persediaannya 10 juta, nilai persediaannya 6 juta. Jadi tinggal dicatat sebesar 4 juta. Nah, untuk yang contoh selanjutnya pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya adalah 12 juta. Jurnal LO-nya yaitu RK SKPD pada kas di kas daerah sejumlah 4 juta. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.